Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Ya, selamat siang Bapak Ibu ya. Baik, hari ini saya akan berbicara kembali dari konteks Alkitab tentang kehidupan di akhir zaman Bapak Ibu. 2 bulan yang lalu saya telah sampaikan tentang perumpamaan dari talenta. Di sana diajarkan tentang bagaimana kita supaya hidup dengan bertanggung jawab. Jadi orang-orang percaya hidup di masa akhir zaman harus hidup dengan tanggung jawabnya. Tetap menjalankan aktivitasnya secara normal artinya. Sambil menanti kedatangan Yesus, semua kegiatan kita harus berlangsung dengan normal adanya. Nah, ada 2 berita penting sebetulnya kalau kita perhatikan dari Matius pasal 24 dan 25. Berita tentang akhir zaman Bapak Ibu. Yang pertama tadi yang sudah saya singgung. Perumpamaan talenta mengajarkan tentang bagaimana sikap kita untuk bertanggung jawab dengan semua apa yang Tuhan percayakan sama kita. Yang kedua, itu adalah bagaimana kita bersiap sedia. Ya, kita tetap dalam kondisi siaga artinya. Karena kita tidak pernah tahu akan hari Tuhan itu tiba. Hari Tuhan bisa berbicara tentang hari kedatangan Yesus yang kedua kalinya, atau juga adalah hari kematian setiap kita. Dua-duanya pasti terjadi. Dan dua-duanya misteri. Artinya kita nggak pernah tahu kapan terjadinya. Oleh karena itu, karena pasti terjadi dan tidak tahu kapan terjadinya, bagian kita yang Tuhan mintakan itu adalah selalu bersiap sedia. Selalu dalam kondisi siaga. Nah, hari ini saya mau sampaikan tentang hal ini Bapak Ibu. Tentang bagaimana supaya kita benar-benar menjadi kelompok orang yang bijak artinya. Di dalam menghadapi masa akhir zaman ini. Di dalam menghadapi hari Tuhan tersebut. Kalau yang keburu datang kepada kita lebih dulu adalah hari kematian kita, itu bisa saja Bapak Ibu, kita tetap dalam kondisi sebagai orang yang bijak kategorinya. Seperti apakah orang bijak itu? Nanti kita akan lihat. Tapi kalau hari yang datang kepada kitanya itu adalah hari kedatangan Yesus yang kali yang kedua, kita pun juga tetap dalam kondisi sebagai kategori orang-orang yang bijak yang Alkitab sampaikan. Nah, hari ini saya mau ajak Bapak Ibu lihat dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Perumpamaan dari 10 gadis. 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh. Kita lihat dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Oke. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi bicara 10 gadis ini Bapak Ibu, ini bukan berbicara tentang mempelainya, tapi ini berbicara kepada para penyambut mempelai prianya. Dan ini merupakan jadi gambaran gereja sebetulnya. Gambaran gereja sampai hari ini. Kita adalah orang-orang yang akan menyambut mempelai pria, yaitu kedatangan Yesus. Untuk kali yang kedua. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi apa yang membedakan kedua kategori ini? Ternyata intinya adalah gini, bukan soal minyaknya, itu hanya sebuah gambaran. Tapi pada prinsipnya adalah begini, di mana yang disebut bijak itu adalah mereka yang mempersiapkan diri sebaik mungkin. Nah, bagi perumpamaan ini, ciri mereka mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan membawa minyak cadangannya. Tapi itu merupakan sebuah hal yang menunjukkan kesiapan mereka. Mereka sungguh-sungguh mempersiapkan diri mereka di dalam menyambut hari kedatangan tuannya atau mempelainya, Bapak Ibu. Nah, jadi bagian yang pertama, hal yang pertama, bagaimana menjadi bijak. Kita menjadi orang-orang yang bijak, Bapak Ibu, di masa penantian ini. Entah kita menantikan hari kedatangan Yesus kali yang kedua, atau kita pun berhadapan yang tidak pernah kita tahu dengan hari kematian setiap kita masing-masing. Nah, bagaimana kita bisa menjadi bijak Bapak Ibu di tengah-tengah masa penantian yang seperti itu? Yang pertama, Bapak Ibu perhatikan bahwa gadis yang bijak ini, apinya itu tetap menyala sampai pada akhirnya, sampai pada waktu di mana diperlukan api itu harus menyala dan api itu tetap menyala. Jadi ini berbicara tentang durabilitas. Ini berbicara tentang daya tahan Bapak Ibu. Berbicara tentang ketahanannya. Nah, orang yang bijak adalah orang yang punya durabilitas yang tinggi, punya daya tahan yang tinggi Bapak Ibu. Termasuk di tengah-tengah menghadapi segala macam goncangan dan kesukaran hidup. Nah, saya menemukan begini, bagaimana supaya seseorang, Bapak Ibu dengan saya artinya, bisa punya durabilitas yang tinggi di dalam kehidupan ini.
Sehingga pelita Bapak Ibu, terang yang ada dalam hidup Bapak Ibu ini tetap dalam kondisi yang menyala. Tetap dalam kondisi yang siaga. Bukan jadi orang yang lengah dan abai terhadap semuanya itu. Bahkan menghadapi dinamika kehidupan ini. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Karena hanya dengan menjadi pelaku firman Tuhan, Bapak Ibu akan punya daya tahan yang kuat. Orang yang hanya mendengar saja. Di kitab Matius pasal yang ke-7, Tuhan Yesus sendiri pun mengajarkan hal yang sama Bapak Ibu. Orang yang hanya mendengar, tapi tidak melakukannya. Itu diumpamakan sama seperti kita membangun sebuah bangunan rumah, tapi di atas pasir. Sehingga dasarnya tidak kokoh. Waktu ada badai, banjir, angin melanda, maka rumah itu akan hancur dan rusaklah, besarlah kerusakannya. Karena dia tidak dibangun di atas hal yang kokoh Bapak Ibu. Berbeda dengan satu sisi lagi, yang disebut dengan kategori orang yang bijaksana. Yaitu orang yang telah mendengar firman, jadi sama-sama mendengar. Bapak Ibu sampai hari ini pun juga sama-sama mendengar firman Tuhan. Sama-sama mempelajari firman Tuhan. Sama-sama mungkin setiap hari kita membaca Alkitab. Sama-sama kita mendapat pengetahuan tentang kebenaran Bapak Ibu. Kita semua sama mengetahui itu, tapi yang membedakan, apakah kita melakukannya atau tidak. Nah, orang yang bijak dikatakan, waktu mereka sudah mendengar firman, dan mereka pun melakukannya. Maka mereka diumpamakan sama seperti sebuah rumah yang dibangun di atas batu karang. Kembali ada badai, ada banjir, ada angin yang melanda bangunan itu. Tapi bangunan itu tetap kokoh. Tetap berdiri dengan kuat, tidak menjadi rusak karena badai tersebut. Bapak Ibu, itu menjadi sebuah gambaran bagi kehidupan kita. Ketika Bapak Ibu melakukan, mempraktekkan firman Tuhan yang Bapak Ibu tahu, maka sebetulnya itu adalah sebuah kesempatan di mana kita sedang dikembangkan daya tahan kerohanian di dalam kehidupan kita ini. Dan orang-orang yang punya daya tahan yang besar ini Bapak Ibu, dia punya energi yang bisa bertahan dengan waktu yang panjang. Dan tentunya waktu dengan daya tahan dengan waktu yang panjang ini yang bisa membuat seseorang itu bisa bertahan sampai kepada akhirnya. Sampai kepada hari di mana memang kita dibutuhkan, energi itu tetap harus ada. Coba saya ajak Bapak Ibu lihat sebentar dari Yakobus pasal ke-1 ayat 22 sampai ayat yang ke-25 ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Alkitab bilang sangat menganjurkan sekali. Sangat mendorong sekali supaya kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Jangan stop jadi pendengar. Menjadi pendengar itu baik. Itu langkah awal. Tapi itu seharusnya setelah Bapak Ibu jadi pendengar yang baik, menyerap sesuatu sehingga kita jadi mengerti, maka enggak stop sampai di sana. Seharusnya kita didorong untuk melakukannya atau mempraktekannya Bapak Ibu. Karena hanya orang-orang yang mempraktekkan kebenaran firman yang sudah diketahuinya, mereka yang punya kesempatan untuk semakin bertumbuh. Mereka akan menjadi semakin kuat, semakin mengenal Tuhan, dan punya pengalaman khusus yang tidak bisa dibeli. Pengalaman khusus ini menjadi sumber energi bagi hidup kita Bapak Ibu. Sumber energi rohani bagi kita. Untuk kita bisa punya durabilitas dalam jangka waktu yang panjang. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, artinya kalau hanya jadi pendengar saja, kamu menipu dirimu sendiri. Menipu diri sendiri itu begini Bapak Ibu. Kita pikir setelah kita dengar khotbah, setelah kita baca Alkitab, setelah kita menjadi tahu akan kebenaran, kita pikir setelah itu kita sudah jadi baik. Padahal kita masih buruk. Padahal kita masih belum berubah Bapak Ibu. Kita pikir setelah kita tahu dengan semuanya itu, maka kita sudah menjadi kuat. Padahal kita masih lemah. Itu namanya menipu diri sendiri Bapak Ibu. Ya. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi firman Tuhan itu seperti cermin Bapak Ibu. Supaya kita lihat, kalau kita bercermin kita bisa lihat. Masih ada yang kurang apa, masih apa yang harus dirapihkan, apa yang harus dibersihkan, kan begitu. Ya, atau apa hal yang sudah baik yang harus dipertahankan dan sebagainya. Itu tujuannya cermin. Itulah tujuannya firman Tuhan. Untuk menjadi koreksi kepada diri kita. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Kalau kita hanya jadi pendengar, seperti itu kondisinya.
Baru lihat, baru tahu apa yang harus diperbaiki, tapi karena nggak dikerjakan, karena nggak dilakukan, itu akan jadi segera sirna dan tidak akan ada perubahan apa-apa. Tetapi barang siapa, artinya siapapun, meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, yaitu firman Tuhan Bapak Ibu. Dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, ia akan berbahagia. Itu dalam bahasa lainnya Bapak Ibu, berbahagia itu dikatakan ia akan diberkati oleh perbuatannya. Orang berbahagia, orang diberkati, orang akan ada kemajuan, akan ada pertumbuhan, akan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, itu bukan karena pengetahuannya. Ayat ini bilang semuanya itu adalah oleh perbuatannya. Jadi jangan stop Bapak Ibu hanya sampai kita mengetahui. Jangan stop kita hanya tahu akan kebenaran. Kita harus melangkah mulai mempraktekkan kebenaran yang sudah kita tahu. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hanya tahu kebenaran saja, Bapak Ibu dengar khotbah, baca artikel, baca mungkin renungan-renungan tentang mengampuni. Kita tahu bagus hal mengampuni, tapi kita nggak pernah praktekkan. Maka akan berbeda sekali Bapak Ibu dengan orang-orang yang melakukannya, mempraktekannya. Pengalaman mengampuni sekalipun susah, itu menjadi sebuah pengalaman yang tidak pernah terlupakan sepanjang umur hidupnya. Tapi kalau cuma sekedar tahu khotbahnya, tahu teorinya, nggak pernah melakukannya, nggak ada dampak apa-apa bagi hidupnya. Tidak akan mengubah apa-apa dalam kehidupannya ini. Dan itu tidak menjadi sebuah modal yang baik dalam hidupnya untuk jadi bekal Bapak Ibu, untuk dalam jangka waktu durabilitas yang panjang. Saya boleh bilang begini, orang yang selalu belajar mempraktikkan firman, dia punya endurance spirit Bapak Ibu. Jadi punya sebuah spirit yang bisa membuat orang itu bisa bertahan lama, endurance Bapak Ibu. Daya tahannya menjadi kuat. Itulah sebabnya kenapa 5 gadis bijak ini apinya bisa tetap bertahan. Di sepanjang waktu yang memang diperlukan, api itu harus tetap menyala. Nah lihat ini sebentar Bapak Ibu, saya menemukan ini, perhatikan di sini. Ini adalah hasil penelitian dari Edgar Dale Bapak Ibu, tahun 46. Penelitian ini adalah begini, ditujukan untuk bagaimana hubungannya antara seseorang ketika dia mendengar sesuatu, atau dia melihat sesuatu, atau dia mempraktekkan sesuatu. Nah, hubungannya dengan semuanya tadi adalah dengan daya resapnya. Ternyata orang yang hanya mendengar, yang saya kasih warna lingkaran merah Bapak Ibu, yang hanya mendengar saja, itu punya daya resap hanya 20%. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang duduk di sini dan dengar khotbah saya ini, Bapak Ibu menangkap maknanya, ternyata itu hanya mampu diserap sebesar hanya 20% saja. Artinya mudah sekali lupa loh Bapak Ibu. Karena yang diserap hanya sedikit. Energinya hanya sedikit jadi yang bisa kita ambil. Maknanya hanya sedikit sekali. Sekarang kalau dikombinasi antara apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat, ternyata itu menghasilkan angka yang lebih besar daya serapnya, 50%. Jadi Bapak Ibu hari ini mendengar, tapi juga dibantu dengan mata yang melihat sesuatu yang mendukung apa yang kita dengar. Nah, kombinasi melihat dengan mendengar ternyata menghasilkan sebuah daya serap yang lebih besar, sebesar 50%. Dan yang paling bawah yang warna hitam, itu adalah ketika Bapak Ibu sudah tahu, sudah mendengar, sudah melihat, sudah mengetahui ilmunya, istilahnya begitu, termasuk dengan firman Tuhan berarti. Ini kan dia melakukan penelitian ini bukan hanya sekedar bagi hal-hal yang rohani, tapi secara umum Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu telah tahu termasuk firman Tuhan dan dipraktekkan. Do the real thing. Mengerjakan apa yang dia sudah tahu secara nyata. Ternyata daya serapnya ini yang paling tinggi, 90%. Itulah sebabnya kenapa kalau kita mempraktekkan firman Tuhan Bapak Ibu, ini sebagai sebuah konfirmasi saja. Kalau kita mempraktekkan firman Tuhan, maka apa yang kita lakukan itu menjadi sebuah pengalaman yang sulit untuk terlupakan. Pengalaman yang bisa bertahan dalam hidup kita dalam jangka yang panjang. Nah, kalau Bapak Ibu mempraktekannya kebenaran firman Tuhan, maka pengalaman bersama dengan Tuhan itu menjadi sesuatu modal yang besar bagi kita untuk bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Ayo Bapak Ibu jangan stop hanya menjadi pendengar yang baik, tapi mulailah menjadi pelaku yang baik, pelaku yang setia. Karena ternyata itulah manfaatnya. Kenapa Tuhan juga berkata,
Tuhan juga berkali-kali mendorong di Alkitab supaya kita menjadi pelaku firman, bukan hanya jadi pendengar saja. Kan ternyata ada sebuah dampak yang besar. Dalam hal kaitannya terlebih dengan durabilitas, dengan daya tahan seseorang. Terlebih dalam menghadapi badai kehidupan ini Bapak Ibu. Orang yang melakukan firman, dia bisa jauh lebih tahan dibandingkan dengan orang yang hanya tahu tentang firman Tuhan. Yang kedua, ayatnya yang ke-8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ya, yang kedua ini Bapak Ibu, ternyata bahwa 5 gadis yang bodoh, apinya tidak bisa menyala sampai pada akhirnya. Ini berbicara bahwa perjalanannya terhenti, nggak sampai di akhir. Perjalanan kerohaniannya, perjalanan kehidupannya itu harus terhenti di tengah-tengah. Di waktu yang seharusnya dia tidak boleh berhenti. Saya menyimpulkan dari sini bahwa bagaimana sikap kita menjadi orang yang bijak di dalam masa penantian. Terlebih kaitannya di masa akhir zaman ini Bapak Ibu, itu adalah orang ini harus bertekun sampai akhir. Bertekun sampai garis akhir. Bertekun sampai garis finish. Tidak berhenti di tengah perjalanan. Alkitab kembali seringkali menunjukkan bahwa perjalanan kehidupan orang percaya itu adalah seperti sebuah pertandingan. Perlombaan Bapak Ibu. Kita ini nggak bisa berhenti di tengah-tengah perjalanan. Orang yang bertanding di gelanggang pertandingan, dia harus berjalan dari awal start sampai garis akhir. Sampai selesai. Demikian dengan kehidupan kekristenan kita Bapak Ibu. Karena kita berkata begini, orang yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan beroleh selamatnya. Dan kalimat itu ternyata ditulis di Matius pasal 24. Konteksnya masih sama tentang akhir zaman. Jadi waktu Tuhan Yesus berkata gini, orang yang bertahan sampai kesudahannya, sampai garis akhirnya, maka merekalah yang akan beroleh selamatnya. Itu Tuhan berkata kepada orang-orang di dalam konteks masa akhir zaman Bapak Ibu. Makanya perhatikan bukan bagaimana cara kita memulai kekristenan yang penting. Bukan itu Bapak Ibu. Mungkin banyak di antara kita yang punya pengalaman yang bagus. Pengalaman yang indah bersama Tuhan. Di dalam masa-masa awal perjalanan kita. Kekristenan kita. Ada orang yang berjumpa dengan Tuhan. Entah ada yang lewat mimpi. Ada yang lewat penglihatan. Mungkin secara impresi dan sebagainya. Itu baik. Itu bagus Bapak Ibu. Itu hal yang indah sebetulnya. Kita punya pengalaman seperti itu. Tapi jangan stop sampai di sana maksudnya. Jangan berhenti sampai di situ karena bukan awalnya yang menentukan kita diselamatkan atau tidak, tapi akhirnya. Betul nggak Bapak Ibu? Bukan bagaimana kita start di awal yang begitu hebatnya, tapi bagaimana kita bisa mengakhiri perjalanan hidup ini dengan tetap baik. Makanya untuk bisa bergerak dari titik awal sampai titik akhirnya, itu diperlukan ketekunan. Sebab kita akan selalu menemukan dinamika perjalanan kehidupan kita ini. Jalannya gak mungkin selalu mulus. Jalannya gak mungkin selalu rata. Mungkin ada gelombang hidup yang kita harus kita lewati. Mungkin ada banyak jalan rusak yang harus kita lewati Bapak Ibu. Mungkin ada jalur pendakian yang harus kita juga lewati. Ada banyak dinamika perjalanan kehidupan kita ini. Tapi kita gak boleh berhenti waktu kita menghadapi masa-masa yang sukar. Kita perlu terus bertekun sampai garis akhirnya. Itulah sebabnya Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Paulus pun dengan sebegitu hebatnya. Paulus adalah orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Bapak Ibu. Dia punya pengalaman di awal perjalanan mengikuti Yesus dengan begitu indah. Dia mengalami perjumpaan secara ilahi loh Bapak Ibu. Dan bagaimana perjalanan kehidupannya setelah itu juga banyak hal yang luar biasa. Banyak pengalaman yang luar biasa. Tapi Paulus tidak boleh berhenti di tengah-tengah segala hal yang dia hadapi. Baik itu hal yang sulit, juga hal yang baik Bapak Ibu. Dia harus terus berjalan sampai garis akhirnya. Sehingga pada saat di garis akhirnya, kitab 2 Timotius ini ditulis ketika Paulus menjelang hari kematiannya Bapak Ibu. Dia tuliskan, dia nyatakan dengan kata-kata seperti ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Kita pun semua harus mencapai garis akhir. Dan waktu kita sampai di garis akhir, kita tetap masih memelihara iman kita. Amin Bapak Ibu. Karena ingat tadi kembali, orang yang bertahan sampai kesudahannya, dia yang akan beroleh selamatnya.
Jadi di tengah segala dinamika hari ini pun ketika mungkin Bapak Ibu ada pikiran untuk menyerah, ada pikiran kecewa yang sedang mulai masuk dan rasanya ingin udahlah stop aja lah percuma. Jangan berhenti, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu, tetap kuatkan hati lagi, tetap melangkah lagi. Tuhan selalu beserta dengan kita. Ya, yang ketiga, bagaimana sikap kita untuk menjadi bijak Bapak Ibu di masa penantian ini. Ayat 8 dan ayat yang ke-9. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Bapak Ibu, ayat ini nampaknya, kalau kita lihat ayat yang ke-9-nya, nampaknya 5 gadis yang bijak ini egois, nggak mau berbagi, nggak mau nolong Bapak Ibu, ya kan? Mungkin sebagian dari kita waktu baca ini, kenapa sih bukan dibagi saja, biar semuanya selamat, kan begitu. Ternyata dalam konteks di sini Bapak Ibu, ini bukan soal egoisnya, bukan soal tidak mau berbaginya, tapi ini bicara soal tentang tanggung jawab dengan diri sendiri. Di dalam masa kita mempersiapkan diri, bersiap sedia. Ini kan konteksnya di sana Bapak Ibu. Di mana kita punya tanggung jawab untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Jangan ngasal mempersiapkan diri. Sungguh-sungguh kita persiapkan diri kita menjelang hari Tuhan tadi ini. Menjelang hari kedatangan Yesus. Menjelang hari kematian kita. Karena semua orang pasti akan mengalaminya. Nah di sini konteksnya adalah bagaimana setiap kita bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Karena ada hal-hal yang gak bisa kita bagi. Ada hal-hal yang gak bisa kita bantu buat orang lain. Pertobatan itu tanggung jawab masing-masing Bapak Ibu. Perubahan hidup itu adalah keputusan masing-masing. Keselamatan itu adalah tanggung jawab setiap pribadi. Bukan tanggung jawab orang lain. Istilahnya gini, masuk surga gak ada nebeng Bapak Ibu. Gak ada boncengan. Naik motor masih bisa boncengan. Masuk surga gak bisa Bapak Ibu. Gak bisa suami nebeng sama iman istrinya. Gak bisa anak nebeng sama iman orang tuanya Bapak Ibu. Masing-masing punya tanggung jawab pribadi lepas pribadi. Untuk kita ngingetin orang lain supaya dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Supaya dia tetap di jalan yang benar. Itu memang tanggung jawab kita. Untuk kita doain. Itu tanggung jawab kita memang. Untuk kita negur waktu dianya salah. Waktu kita nunjukin jalannya supaya dia tetap di jalan yang benar. Itu memang mungkin masih bisa kita kerjakan. Tapi keputusannya untuk dia mau mengikuti atau tidak. Untuk dia mau bertobat atau tidak. Untuk dia mau berubah atau tidak. Semuanya adalah tanggung jawab pribadi lepas pribadi. Terlebih ini konteksnya tetap Bapak Ibu dalam masa akhir zaman ini. Semua orang punya tanggung jawab masing-masing di hadapannya Tuhan. Dari mimbar ini saja pun saya hanya bisa mengingatkan saja kepada kita semua. Hanya bisa ngasih tahu saja. Tapi keputusan untuk kita sadar dan berubah. Untuk kita sadar dan bertobat. Sadar terima Yesus. Itu semuanya adalah keputusan masing-masing. Itu bukanlah tanggung jawab dari orang lain. Tapi itu adalah tanggung jawab dari setiap pribadi. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu benar-benar bertanggung jawab penuh dengan dirimu sendiri masing-masing. Terhadap keselamatan ini. Ini bukanlah tanggung jawab dari orang tua kita. Bukan tanggung jawab dari pasangan hidup kita. Bukan tanggung jawab dari pendeta Bapak Ibu. Bukan tanggung jawab dari seseorang. Tapi itu tanggung jawab masing-masing. Maka dari itu kali ini jelas tanggung jawab kita masing-masing. Kita harus benar-benar menjaga diri kita baik-baik. Dan yang keempat, yang terakhir. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Imam musik boleh siap-siap. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Perhatikan Bapak Ibu, ada masanya pintu itu akan ditutup. Itu batas akhirnya dari setiap kita. Selama pintu dibuka, itu berarti masih ada waktu bagi kita. Tapi begitu pintu ditutup, perhatikan ayat yang ke-11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain, yaitu gadis-gadis yang bodoh, dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah pintu. Dia berteriak-teriak supaya minta dibuka lagi pintunya. Dia berteriak-teriak supaya dikasih waktu lagi. Dikasih kesempatan lagi. Ayat 12. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Sekalipun kita berteriak minta belas kasih, sekalipun kita berteriak minta waktu lagi,
Tidak ada waktu lagi, tidak ada kesempatan lagi. Kalau pintu itu sudah ditutup. Karena itu, nah makanya sebagai konklusi atau kesimpulan akhirnya, berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Tugas kita bukan mencari tahu kapan waktunya. Tapi tugas kita adalah berjaga-jaga. Sebab kita tidak pernah tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi Bapak Ibu yang keempat, yang terakhir, bagaimana supaya kita jadi bijak di masa penantian ini? Bapak Ibu harus bijaksana dalam menggunakan kesempatan atau waktu yang masih ada. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Kapan waktu itu masih ada? Jelas tadi ayat yang ke-10 bilang, waktu pintu masih dibuka. Tapi begitu pintunya ditutup, selesai sudah semua. Tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Tidak ada lagi waktu bagi kita. Sekalipun kita mau berseru sama Tuhan, waktunya sudah habis. Kesempatannya sudah selesai. Tidak ada perpanjangan waktu. Maka bagi kita yang bijak dalam hal ini Bapak Ibu, pergunakanlah selama waktu masih diberikan. Pergunakanlah selama kesempatan masih kita miliki. Kapan kesempatan dan waktu itu masih ada di tangan kita? Dalam kaitannya dengan hal ini Bapak Ibu, dalam menyambut kedatangan Yesus kali yang kedua dan dalam kita berhadapan dengan hari kematian setiap kita Bapak Ibu. Waktu itu adalah selama kita masih diberi nafas oleh Tuhan di dalam hidung kita ini. Itu waktu masih ada berarti. Selama kita masih bernafas, selama kita masih hidup, itu waktu yang masih Tuhan berikan. Hari kematian bagi setiap orang, itu adalah hari terakhir, final. Tidak ada lagi perpanjangan waktu bagi siapapun. Satu hari Bapak Ibu pernah ada seorang jemaat yang kontak saya. Karena dia sering terima rutin renungan yang dari saya. Saya pernah membahas tentang kematian memang. Lalu dia tanya, Ko Henry, maaf malam-malam saya kontaknya. Saya mau tanya, bisa nggak ya kok kalau saya berdoa buat papa mama saya yang sudah meninggal, supaya hidupnya jadi lebih baik di alam sana, katanya begitu. Nah, saya bilang, berdasarkan dari apa yang saya pelajari dari Alkitab, maka orang yang sudah meninggal, dia tidak punya lagi kesempatan. Dia tidak punya lagi waktu untuk berubah. Dia tidak punya lagi kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Kalau setiap kita mau berubah, sekarang waktunya. Waktu Tuhan masih kasih kehidupan sama kita. Waktu pintu itu belum ditutup sama Tuhan. Tapi begitu pintunya ditutup, selesai, final semuanya. Bapak Ibu, oleh karena itu saya mau bilang begini lewat poin yang keempat ini, sebagai poin yang terakhir. Kalau Bapak Ibu mau berubah, jangan nanti berubahnya, sekarang berubahnya. Kalau Bapak Ibu mau bertobat, jangan nanti, sekarang bertobatnya. Kalau kita mau berbuat baik sama orang, mau mengasihi orang tua misalkan, karena orang tua masih ada, jangan tunggu nanti, sekarang waktunya. Kalau kita mau melakukan hal yang baik, hal yang benar, mau menolong orang dan sebagainya, jangan nanti, sekarang waktunya. Nanti kita nggak tahu, masih punya waktu ataukah enggak bagi kita. Masih ada kesempatan ataukah tidak bagi kita. Sekarang jelas Tuhan masih berikan kesempatan itu. Maka bagian kita, dalam hal ini kalau kita bijak dalam mempergunakan waktu, pakailah waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan ini sebaik-baiknya. Supaya dengan cara begitu kita meminimalisir penyesalan di kemudian hari. Seringkali yang membuat seseorang menjadi tidak bijak dalam menggunakan waktu Bapak Ibu, itu namanya penundaan. Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau kita menunda sesuatu, nggak dilakukan sekarang, nantilah. Ya bertobat, ya nantilah. Ya kita mau beribadah sama Tuhan, ya udah nantilah. Penundaanlah yang membuat orang jadi tidak bijak Bapak Ibu dalam mempergunakan waktu. Maka dari itu jangan menunda untuk lakukan hal yang benar dan hal yang baik. Lakukanlah sekarang. Selagi kesempatan dan waktu itu masih Tuhan berikan kepada kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Jadi inilah 4 hal yang kita bisa pelajari dari perumpamaan 10 gadis, 5 yang bijak dan 5 yang bodoh. Inilah hasilnya Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita bisa menjadi bijak di dalam masa penantian ini. Lakukan firman. Jangan stop hanya sebagai pendengar. Bertekun sampai akhir. Jangan berhenti di tengah jalan. Terlebih waktu kita menghadapi kesukaran hidup. Bertanggung jawablah dengan diri sendiri. Kita punya tanggung jawab. Kita harus menjaga diri kita sendiri Bapak Ibu.
Dan yang keempat, bijaksanalah dalam mempergunakan waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita. Yang mau katakan amin Bapak Ibu. Doa saya ketika saya mempersiapkan firman ini, doa saya biarlah setiap jemaat Tuhan di Istana Regensi, khususnya juga di ibadah yang kedua ini, jadi pribadi-pribadi yang bijaksana di hadapannya Tuhan. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri.